Selamat datang di channel YouTube Sahabat Desa Nusantara. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Nah itulah rekan-rekan, jadi prinsipnya Bapak Presiden minta dana yang masuk perintah kepada Menteri Keuangan secepat mungkin kirim ke transfernya tahap pertama kepada seluruh desa. Itu perintah beliau pertama minggu lalu. Jadi transfernya secepat mungkin. Yang kedua adalah Menteri Dalam Negeri saya minta berikan pembinaan dan pengawasan pada mereka agar tepat sasaran. Dan Mendes juga diperintah oleh beliau untuk menjelaskan mau dipakai buat apa. Nah itulah kira-kira pentingnya. Nah yang kedua arahan beliau adalah begitu sudah transfer secepat mungkin belanjakan. Terutama dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini. Ketika dampak tekanan ekonomi sedang berjalan. Akibat terutama virus corona ini. Dan juga perang dagang. Amerika-Cina. Kita harus perkuat desa-desa. Stemming bell kita adalah desa. Karena penduduk Indonesia banyak tinggal di desa. Maka anggaran-anggaran itu segera belanjakan, musyawarahkan dengan SOP yang ada, prosedur yang ada, musyawarahkan di desa, mau digunakan buat apa, dan kemudian segera eksekusi. Yang penting adalah programnya padat karya, uangnya bisa beredar di lingkungan desa itu. Jangan beredar di lingkungan perangkatnya sendiri. Atau di kantongnya kepala desa sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah yang kedua, kita mohon bantuan untuk pengawasan. Kemendagri tidak memiliki jaringan seperti TNI Polri. Ada di daerah-daerah. Harapan kita adalah pemerintah daerah. Penggunaan dana desa. Di samping itu juga ada APH. Aparat penegak hukum, terutama dari Polri dan TNI, yang memiliki otoritas hukum. Namun tolonglah, teman-teman kepala desa ini, tadi kan berdasarkan survei, memang sudah pengalaman, ada yang sudah mungkin bertahun-tahun jadi kepala desa. Tapi urusan administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, ini adalah barang baru yang ada di zaman Pak Jokowi. Apalagi transfer langsung, ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Nah untuk itu, tolong aparat penegak hukum, Polri, TNI, Kejaksaan, maupun teman-teman di aparat internal pemerintah, pemeriksaan ini, ya, APIP, dari provinsi, kabupaten, kota, tolong lebih bertindak sebagai konsultan dan advisor dibanding dengan menjadi pemukul. Gitu. Tolong kenali satu-satu kepala desanya, Pak Camat, Bapak-bapak Bupati. Kalau memang kepala desa itulah kepala desa, mohon maaf, yang mungkin belum memahami teknis administrasi pemerintahan, teknis pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan keuangan, berikan mereka pelajaran, berikan mereka pemahaman dan bimbingan. Termasuk mohon maaf, di sini ada pimpinan dari Eselon 1 BPKP
ini juga hadir. Tolong samakan mindset kita juga seperti itu. Ya. Kecuali kalau teman-teman laporan masyarakat, laporan dari berbagai penjuru banyak sekali. Memang si Anu ini nakal. Hobinya kalau udah dapat duit masuk ke rekeningnya sendiri. Habis masuk rekening sendiri beli mobil. Ini sikat ini. Uang rakyat dipakai buat sendiri. Ya nggak boleh. Nah ini tolong diwaspadai. Tapi karena kalau kekurang pahaman, tolong kedepankan fungsi sebagai konsultannya, sebagai advisernya. Untuk itulah saya minta BPLP nanti distimulir dari BPSDM, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di semua provinsi juga ada. Ini kalau bisa dianggarkan untuk melakukan kegiatan pelatihan secara rutin. Gak usah lama-lama, jangan terlalu banyak teori. Pokoknya ini administrasi pemerintahan, duit yang dipakai buat apa, lembaran untuk pertanggungjawabannya, jangan terlalu ribet. Bikin aja selembar, 2 lembar, mirip seperti ini, tanda tangan, ada fotonya, kirim. Ya. Nah ini berikan pelatihan secara berjenjang bergilir terus. Sehingga teman-teman kepala desa paham. Karena kalau nggak diajarin, ya nggak paham. Salah. Begitu salah, dipanggil sama teman-teman penegak hukum, panggil polisi, panggil jaksa, pada gemeter semua nanti mereka. Setelah gemeter, uangnya nggak jalan, nggak beredar di masyarakat. Akibatnya masyarakat dirugikan. Betul ya? Iya, betulnya mudah-mudahan betul murni gitu loh. Jangan betulnya tadi mau masuk rekening sendiri. Enggak lah, saya positive thinking. Jawa Tengah ini salah satu daerah percontohan yang baik kok. Ya. Nah yang berikutnya lagi adalah menjaga inflasi. Inflasi, saya ingatkan juga kebetulan di sini ada jajaran provinsi, kabupaten, kota, dan juga rekan-rekan dari TNI, dari Polri, Kejaksaan. Perintah Bapak Presiden, jaga betul agar inflasi yang disumbang sebagian besar oleh 9 bahan pokok itu jangan sampai terjadi naik. Caranya gimana? Inflasi hanya bisa terjadi kalau supply dan distribusinya tidak pas. Kenaikan harga beras kayak minyak atau apapun juga, bawang, cabai, ini bisa terjadi kalau jumlah supply-nya tidak sesuai dengan demand. Demand itu yang permintaan dari bawah, permintaan masyarakat. Di tahun 2019-2020 ini nanti ada 2 momentum penting yang membuat permintaan nanti akan meningkat. Yang pertama adalah momentum Lebaran. Lebaran biasa permintaan akan meningkat. Harga daging, harga beras, harga telur, ini biasanya akan permintaannya meningkat. Nah yang kedua adalah yang lebih penting lagi, mulai tanggal bulan Juli sampai September kita ada pesta, yaitu pesta demokrasi. Dan Jawa Tengah adalah jumlah pilkadanya nomor 2 terbanyak di Indonesia setelah Sumatera Utara. Saya ada informasi dari Pak Riko. Berapa kok? 21. 21 dari 35 Pak ya. Dari 35 kabupaten kota itu akan melaksanakan pilkada. Biasa nanti pada waktu pilkada itu para calon kepala cakada ini nanti pasti akan juga bergerak terutama bagi-bagi sembako. Gitu. Nah, kalau udah bagi-bagi sembako,
artinya permintaan sembako nanti akan meningkat di Jawa Tengah. Nah, untuk itu suplainya harus cukup. Tolong dikoordinasikan betul. Kalau supply sudah demand meningkat, permintaan masyarakat meningkat karena mau lebaran, mau pilkada dan lain-lain, maka spekulan udah mulai main. Mafia-mafia pangan udah mulai main. Caranya gimana? Timbun tuh barang. Impor, timbun. Setelah timbun sebentar, lempar pada waktu masyarakat lagi panen bawang kek, panen cabai, lempar langsung ke masyarakat dengan harga murah. Begitu harga murah, mau nggak mau petani akan mau jual harga mahal nggak bisa, dia jual dengan harga murah. Begitu jual harga murah, spekulan borong semua lagi. Setelah diborong, disimpan sampai langka, harga naik, baru dia lepas. Dia dapat untung besar. Nah, untuk itu saya mohon kepada pemerintah, wakil kepala daerah adalah Ketua TPID, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah. Di Polri ada Satgas Pangan. Tolong dimonitor setiap hari komoditas-komoditas sembako yang ada. Karena kalau bicara sembako itu akan sampai ke masyarakat kelas bawah. Beras langka, cabai langka, ini akan sampai ke masyarakat bawah, gejolak terjadi. Jadi dimonitor tiap hari, kalau nanti ada yang naik dikit saja, segera turun ke lapangan cek kenapa dia naik. Suplainya yang kurang, atau suplai udah cukup, tapi distribusinya ada yang nimbun. Nah ini para direktur reserse, kasat serse, Polres tugaskan betul. Sebelum ini main, segera dekati para distributor sembako dan lain-lain yang besar-besar, panggil mereka, kumpulkan dengan tim TPID, warning mereka. Tolong jangan sampai main. Kalau main, kita bisa kenakan undang-undang penimbunan barang.